Halo Sobat Sibot, kembali lagi dengan Sibot yang akan membawakan alur cerita film tentang suami istri yang rela mereset ingatannya dan menyembunyikan anaknya selama bertahun-tahun untuk mengamankan anaknya dari ketua divisi hipnotis satu dunia. Langsung saja, inilah Hipnotik tahun 2023. Sobat Sibot pasti subscribe. Sebut saja dia pria yang bernama Rocky, yang mana dia telah kehilangan anak dan diculik oleh pria yang tak dikenal. Selama bertahun-tahun polisi tidak pernah mengendus siapa pelakunya, karena hal itu disebabkan si Rocky memiliki daya ingat yang cukup lemah. Meskipun si Rocky berada di TKP dan melihat wajah pelaku penculikan itu, si Rocky pun terus mencoba mengingat anaknya dan mencari tahu siapa penculiknya lewat ingatannya, tetapi tetap saja tidak bisa. Si Rocky hanya ingat sebagian saat dirinya menoleh ke baling-baling bambu dan kembali melihat anaknya. Tiba-tiba anaknya sudah menghilang, tidak tahu kemana. Orang yang dicurigai oleh si Rocky pun sudah tidak ada. Sesi konseling yang dilakukan si Rocky pun selesai karena ada panggilan job, sebab telah terjadi perampokan di salah satu bank yang disebutkan oleh si Nick, teman si Rocky. Si Nick yang sudah menunggu di balai pusat terapi langsung tancap gas ketika si Rocky sudah keluar dan masuk mobil ke tempat TKP dan memantau siapa yang akan melakukan perampokan itu. Saat di jalan, si Nick bercerita kepada si Rocky bahwa dia menerima telepon tidak dikenal tentang kasus ini, di mana ada perampokan, tetapi perampokannya bukanlah uang, melainkan kotak kosong yang berisikan sebuah foto. Saat si Rocky sedang mengintai, dia mencurigai pada sosok pria ini. Sebut saja dia Sugiono. Ternyata Sugiono ini adalah ketua divisi ormas penghipnotis satu dunia yang mencari anak si Rocky, dan dia bisa memasukkan sugesti lewat suara dan tatapannya. Contohnya wanita ini yang dimasukkan sugesti cuaca yang sangat panas sekali sampai membuka baju. Lalu si Rocky bergegas keluar karena mengetahui hal yang tidak beres tentang orang itu. Setelah di perjalanan menuju bank tempat kotak itu berada, dia bertemu dengan wanita yang telah dihipnotis oleh si Sugiono dan terheran-heran karena menyebut cuaca di sana sangat panas, padahal masih pagi-pagi loh. Si Rocky pun sampai di bank yang ia tuju dan mencoba untuk langsung ke ruangan kotak itu berada. Lalu si Nick pun mengikuti si Rocky menuju ruangan itu. Tuh kan, buka baju di tengah jalan, orang-orang jadi tabrakan dan lalu lintas menjadi kacau. Orang yang mengendarai mobil pun keluar karena ingin melihatnya. Si Rocky pun telah sampai di ruangan kotak foto itu berada. Si Sugiono pun mengikuti si Rocky ke ruangan itu, tapi dia menyuruh teller bank karena sudah dihipnotis untuk mengambil kotak yang berisikan foto itu kepadanya. Sayangnya si Sugiono telat dan si Rocky telah mengambil foto itu. Si Rocky pun terkejut karena melihat foto anaknya bertuliskan "Temukan Live Del Ryan". Cerita berlanjut ketika satpam bank telah dihipnotis lalu merangsek masuk untuk menembak si Rocky karena telah dihipnotis oleh si Sugiono. Si Sugiono pun tak ingin meninggalkan jejak karena tidak mau si Rocky mengetahuinya. Saat si Rocky masih di ruangan itu, dengan nyelonongnya petugas teller mencari dan mengambil kotak yang berisikan foto itu, tetapi foto itu telah diambil oleh si Tyler dan kotak yang diambil oleh si teller itu pun hanya berisikan kotak kosong. Si Rocky yang telah tertembak oleh kedua satpam itu pun harus meringis kesakitan dan mereka bertiga kabur menggunakan mobil. Wanita ini pun mandi saking gilanya.
Sugiono pun mengambil kotak yang sangkaannya masih ada fotonya, tetapi sayang kotak itu berisi jong. Lalu si Sugiono menggantinya dengan bom supaya tidak meninggalkan jejak atas kejadian tersebut. Namun setinggi-tingginya bango terbang tetap saja akan menjadi kecap pada waktunya, karena si Rocky melihat si Sugiono sedang berlari ke atap gedung. Inilah wajah si Sugiono kalau dilihat dari bawah, terlihat sangat tua. Setelah sampai di atap gedung, si Rocky memanggil si Sugiono untuk bertanya kenapa kamu melakukan ini dan untuk apa sebuah kotak yang berisikan foto itu kamu curi. Tetapi si Sugiono tidak menjawabnya dan malah menghipnotis kedua ajudannya untuk menyerang si Rocky. Terus si Rocky menunjukkan foto yang ada di dalam kotak itu. Lantas si Sugiono pun terkejut dan melihat bahwa box yang dia pegang ternyata sudah kosong. Lalu si Rocky pun bertanya di mana keberadaan anaknya kepada si Sugiono. Tapi si Sugiono tidak menjawab, malah kabur, melompat dari atas gedung lalu menghilang tanpa jejak. Lantas si Rocky pun kebingungan karena tidak ada jejak yang bisa ia temukan. Lalu si Rocky bertanya kepada si Nick, apa ada barang bukti yang bisa ia temukan? Sayangnya si Nick pun tidak menemukan barang bukti apapun tentang orang itu, yang membuat si Rocky semakin kebingungan karena si Sugiono mengetahui keberadaan anaknya. Lalu pada malam harinya si Rocky mendapatkan telepon dari si Nick bahwa pelapor kejadian tersebut sudah terlacak. Ternyata pelapor itu adalah seorang ahli tarot yang bernama Diana Cruz, yang membuat si Rocky mendatangi kediamannya. Merasakan kehadiran seseorang di rumahnya, si Diana pun menghentikan prosesi meramal-meramalnya, yang membuat pelanggan setia si Diana pun marah kepada si Rocky. Lalu pria yang sedang diramal oleh si Diana pun keluar sambil melihat sinis kepada si Rocky dan memutuskan untuk berjaga di luar rumah si Diana. Setelah itu si Rocky mulai bertanya kenapa si Diana terlibat dalam kasus ini dan bisa tahu ada yang akan merampok. Si Sugiono pun datang lalu menghipnotis orang ini dan menyuruhnya menabrak si Diana. Tetapi si Rocky refleks menyelamatkan si Diana. Setelah itu dia berpesan bahwa si Sugiono tidak akan pernah berhenti, lalu menancapkan dirinya ke sebuah paku yang tajam. Karena tidak puas dengan jawaban si Diana, si Rocky pun membawa si Diana ke tempat BAP dan menginterogasinya kembali. Si Rocky pun mulai menghujani pertanyaan-pertanyaan kepada si Diana soal perampokan yang terjadi kemarin sore. Lalu jawaban si Diana sangat mengejutkan karena 3 orang yang terlibat sudah terhipnotis oleh si Sugiono. Namun si Nick tidak percaya bahwa hipnotis itu ada dan si Diana pun langsung menunjukkan kepada dirinya. Setelah itu menyuruhnya keluar. Setelah keluar, si Diana pun bercerita bahwa dirinya juga adalah anggota divisi hipnotis dunia, tetapi ilmunya masih di bawah si Sugiono yang mampu mengendalikan orang yang dihipnotis oleh pikirannya. Dengan tiba-tiba si Sugiono menghampiri si Nick yang kebingungan mencari korek, lalu menghipnotis dan mengendalikan pikirannya untuk membunuh si Rocky. Mereka berdua pun tidak menyadari kedatangan si Sugiono dan melanjutkan obrolan-obrolannya tentang si Sugiono yang merupakan anggota yang berkhianat untuk mendapatkan ilmu hipnotis yang paling tinggi dan tak ada yang bisa menangkapnya. Saat sedang asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba lampu di sel mati karena disebabkan oleh si Nick yang telah dikendalikan oleh si Sugiono. Si Diana pun menyuruh si Rocky untuk menembak si Nick karena sudah tahu bahwa si Nick dikendalikan oleh si Sugiono. Tetapi si Rocky enggan untuk membunuh si Nick. Dengan terpaksa si Diana pun menembak tepat di dahinya, yang membuat mereka berdua menjadi buronan dan terpaksa kabur ke daerah terpencil.
Si Diana pun berterus terang kepada si Rocky bahwa orang yang dihadapi olehnya adalah orang yang serba tahu di mana keberadaan dirinya. Meskipun si Rocky lari ke ujung dunia, si Sugiono tetap mengetahuinya. Tetapi seorang polisi mengetahui wajah mereka dan tidak asing karena mereka adalah seorang buronan. Lantas polisi itu pun melapor ke dua polisi lainnya agar segera datang. Hal itu membuat si Rocky dan si Diana kabur, tetapi mereka sangat terkejut melihat si Sugiono dan kedua polisi mengejar mereka. Saat si Rocky kabur, si Sugiono pun memasukkan struktur hipnotis dan mengendalikan pikiran si Rocky yang membuat penglihatannya kepada dunia serba terbalik. Setelah itu si Rocky pun berbalik badan, tetapi tepat di depan matanya ada si Sugiono. Namun si Diana datang dan langsung menabrak kedua polisi itu. Mereka berdua langsung cabut ke negara Meksiko untuk menemui gurunya si Diana, yaitu si Jeremiah. Saat sudah sampai di rumah si Jeremiah, si Rocky pun langsung bertanya kepada si Jeremiah, kenapa si Sugiono mencari anak si Rocky. Lantas si Jeremiah pun menjawab karena si Sugiono menginginkan proyek domino yang membuatnya menjadi hipnotis terkuat di muka bumi. Dengan tiba-tiba si Jeremiah pun berubah menjadi si Sugiono karena telah mengendalikan pikiran si Jeremiah. Saat sudah kabur dan menemui jalan buntu, si Rocky tiba-tiba mendapatkan kekuatan saat melawan si Sugiono dan mengambil alih para polisi itu dari pengendalian si Sugiono, sehingga si Sugiono diaping ke dalam penjara oleh para polisi itu. Dengan saling menatap antara si Rocky dan si Sugiono, si Rocky pun berhasil mengalahkan si Sugiono lewat tatapannya. Setelah berada di tempat yang lebih aman, si Rocky bertanya kepada si Diana apa itu proyek domino, tetapi si Diana mengajaknya ke rumah si Reaper untuk mengetahui silsilah keluarga si Rocky beserta proyek domino atau Holy Grail, karena si Reaper itu yang membuat jaringan database. Setelah semuanya aman, si Reaper mengajak masuk mereka berdua lalu bertanya kedatangannya ini untuk apa. Lalu si Diana menjawab itu karena si Rocky telah mengalahkan si Sugiono, yang membuat kaget si Reaper. Lalu si Reaper langsung mengecek silsilah keluarga si Rocky. Setelah dicek, ternyata si Rocky hanyalah manusia biasa, tetapi saat mengecek istrinya dan si Rocky hanya mengingat nama Vivian Riley, ternyata istrinya adalah seorang agen divisi level 4 yang tidak tahu di mana keberadaannya. Si Rocky pun tidak percaya bahwa istrinya hilang begitu saja tanpa jejak dan mencoba mengingatnya kembali. Saat melihat foto anaknya, tiba-tiba si Sugiono menelpon dengan nomor yang tidak dikenal. Lalu diangkatlah telepon itu dan si Sugiono pun bilang kepada si Rocky bahwa kamu tidak akan menemukan anaknya. Sontak si Rocky pun marah kepada si Sugiono. Dan hal itulah yang membuat si Sugiono mampu mengendalikan pikiran si Rocky untuk membunuh si Diana Cruz. Si Rocky pun langsung menghampiri si Diana Cruz yang sedang mandi. Dengan tiba-tiba di kepalan tangannya ada gunting yang akan menusuk si Diana Cruz. Hal itu disebabkan karena si Rocky mengangkat telepon dari si Sugiono yang membuat pikirannya terganggu. Pada malam harinya si Rocky pun terbangun dari tidurnya dan merasa penasaran terhadap biodata si Diana Cruz karena mengetahui segala hal tentang si Sugiono, dan si Rocky pun mengambil sebuah chip dari celana si River dan langsung mencari biodata si Diana. Ternyata si Diana itu adalah istri dari si Rocky. Kini si Rocky pun mencari anaknya di dalam database si Reaper, dan ternyata nama asli dari anaknya itu adalah Dominic, yang berarti proyek domino atau Holy Grail itu adalah proyek yang menumbalkan anaknya agar si Sugiono mendapatkan ilmu hipnotis tertinggi di dunia. Hal itu disebabkan anak si Rocky mempunyai ilmu hipnotis ekstrim dan tidak mudah untuk dihipnotis oleh siapapun.
Saat si Rocky sudah menemukan titik terang, tiba-tiba si Diana menghampiri si Rocky sambil bertanya, "Kamu bawa anak itu kemana?" Karena si Diana sudah dalam kendali si Sugiono. Tetapi si Rocky mengatakan kepada si Diana bahwa para divisi dan si Sugiono akan membawa anaknya. Si Rocky yang kini sudah sadar kalau ini hanyalah sebuah struktur yang dibuat oleh si Sugiono menantang semuanya dan bertanya, "Kita berada di mana?" Karena si Rocky mengetahui ini hanyalah struktur dan benar saja semuanya berubah dengan begitu cepat. Orang-orang yang terlibat dalam kejadian si Rocky ternyata adalah para anggota divisi yang dipimpin oleh si Sugiono atau si Delrain yang disebutkan oleh si Rocky. Karena semua anggota divisi menginginkan anak si Rocky untuk mendapatkan ilmu tertinggi dalam dunia hipnotis. Hal ini dilakukan karena si Rocky mereset ulang pikirannya dan membuat para anggota divisi termasuk si Sugiono sangat marah. Saat si Sugiono menunjukkan foto anak si Rocky, tiba-tiba si Rocky berlari keluar, namun si Rocky merasakan deja vu karena semua yang telah dilalui si Rocky merupakan struktur yang dibuat oleh anggota divisi. Semua anggota divisi termasuk si Delrain bertanya kepada si Rocky di mana keberadaan anak itu. Tetapi si Rocky tidak pernah menjawab keberadaan anaknya berada di mana-mananya. Dan setelah melalui skenario ke-12, akhirnya si Rocky menantang Sugiono untuk melakukan skenario yang ke-13-nya. Karena selama bertahun-tahun selalu gagal, sampai ke skenario 12 pun gagal juga. Setelah mendengar hal itu, si Sugiono langsung membawa dirinya kembali ke struktur yang dibuat olehnya. Struktur pertama, istrinya terus membujuk si Rocky agar mengatakan di mana keberadaan anaknya, tetapi si Rocky tidak mau menjawab karena tetap bersikukuh dengan ingatannya dan tidak terpengaruh oleh hipnotis. Semua anggota divisinya termasuk si Sugiono yang bertanya langsung kepada si Rocky di mana keberadaan anaknya dan istrinya, tetapi si Rocky tidak pernah menjawab apa-apa dari pertanyaan si Sugiono. Setelah si Rocky menjawab semuanya, tiba-tiba struktur pun berubah dan kembali menuju awal cerita di mana dirinya sedang bimbingan konseling oleh wanita tua ini. Setelah sesi bimbingan selesai, si Nick pun bergegas keluar dan menyambut si Rocky seperti awal cerita. Saat si Rocky keluar untuk menuju ke bank, tiba-tiba si Rocky melihat struktur yang dibuat para anggota divisi. Lantas si Rocky pun kabur menggunakan mobil van berwarna coklat. Hal itu membuat para anggota divisi termasuk si Sugiono sangat panik dan mencari keberadaan si Rocky, namun tidak dapat menemukannya karena si Rocky bersembunyi di mobil van ini nih. Dengan cepat si Rocky menancap gas dan menabrak semua yang menghalanginya untuk kabur dari zona itu. Saat sudah berada di jalan dan sebentar lagi akan keluar, tiba-tiba si Diana menyuruh memberhentikan mobilnya dan keluar dari mobil. Tapi si Rocky enggan, lalu memutar balik dan menabrak pintu penghalangnya. Setelah berhasil keluar, para anggota divisi menemukan catatan milik si Rocky yang bertuliskan Left Delrain, yang berarti itu adalah sebuah lokasi tempat persembunyian anaknya yang disebut Der Valley Land, di mana anak itu disembunyikan di sebuah ladang peternakan milik ayah angkat dan ibu angkat si Rocky. Lalu semua anggota mengikutinya dengan helikopter. Saat sudah sampai di kediaman orang tua angkatnya, si Rocky disambut oleh kedua shotgun milik orang tuanya. Para anggota divisi pun segera menyusul ke rumah ayah angkat dan ibu angkat si Rocky.
di mana rumah itu adalah jalan buntu menuju ladang peternakan sapi, dan si Rocky bergegas masuk ke dalam rumah untuk menjemput anaknya karena si Rocky dibuntuti oleh para anggota divisi. Si Rocky yang sudah sampai di tengah rumah menuju ruangan si Mini anaknya yang telah diberi jalur khusus agar membangunkan anaknya, dan ketika itu mereka berpelukan karena sangat kangen setelah 3 tahun tidak bertemu. Setelah selesai, mereka pun buru-buru keluar karena untuk membebaskan ibunya dari pengaruh si Sugiono yang telah datang di tempat mereka. Mereka pun langsung mengepung kediaman si Rocky, dan si Diana bertanya kepada orang tua angkat si Rocky, di mana anak itu dan di mana si Rocky. Karena gak sabaran, si Sugiono pun menyuruh si Nick menembak mereka berdua. Lalu mereka berdua meninggoy dengan cepat, tetapi si Diana tetap bersikukuh mengandalkan mereka berdua untuk membujuk si Rocky agar mengembalikan si Mini ke divisi. Tidak berselang lama dari kejadian itu, si Rocky dan si Mini keluar dari rumahnya dan menghampiri ibunya sambil menatap kedua matanya agar si ibunya terbebas dari kendali si Sugiono. Dan si Mini pun bangga kepada ibunya yang telah pulang dan membebaskan diri dari anggota divisi termasuk si Sugiono yang mengendalikan ibunya selama ini. Si Sugiono pun tersadar bahwa ini semua adalah struktur yang dibuat oleh si Mini. Lalu si Mini mengajak ibunya untuk melawan si Sugiono agar semua para anggota divisi itu saling menembak saat hanya tersisa 1 orang anggota divisi, dan si Sugiono, si Mini dan si ibunya terus melancarkan serangan agar anggota divisi itu menembak si Sugiono, namun si Sugiono berhasil menembak terlebih dahulu. Dan si Sugiono melancarkan serangan balik kepada si Rocky dengan menyuruh si Nick menembak si Rocky, tetapi si Rocky tidak mampu, dan tiba-tiba struktur pun berubah, yang mana tempat yang indah seperti tadi lenyap, hanya meninggalkan daratan-daratan gersang. Kini permainan pun dikendalikan oleh si Mini, dan saat si Sugiono akan menembak si Mini, tiba-tiba si Mini melihat ke arah si Sugiono dan membuat si Sugiono menembak dirinya sendiri. Akhirnya keluarga Cemara ini pun kembali setelah penantian panjangnya yang menunggu si Mini untuk membebaskan keluarganya, karena si Mini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, dapat menghipnotis semua orang. Ternyata yang menuliskan Finlebder lain adalah mereka berdua untuk memicu ingatan si Rocky agar dapat segera menemui si Mini. Meski keluarga si Rocky harus mereset ingatannya, tetapi mereka dapat kembali karena kasih sayang di antara mereka. Tamat ending yang penuh kasih sayang.